Sahabat, pernahkah kalian mendengar pepatah, di mana bumi ini dipijak, maka di sanalah langit dijunjung. Pepatah ini bermakna, di mana kita berada pada suatu tempat yang baru, hendaknya kita dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan. Hal ini juga berlaku pada tumbuh-tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, tumbuhan juga harus dapat beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan tempatnya hidup. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan oleh tumbuhan agar tetap bertahan hidup di tempat habitatnya masing-masing. Berikut ini beberapa contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama adalah bentuk adaptasi tumbuhan xerofit. Apakah tumbuhan xerofit? Ya, tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air atau lingkungan kering. Contoh tumbuhan ini antara lain pohon kurma yang tumbuh di gurun pasir. Ada pula tumbuhan lidah buaya, kemudian cocor bebek, serta yang terakhir juga termasuk tumbuhan yang hidup di daerah kering adalah kaktus. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering atau xerofit biasanya memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun sama sekali. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air serta memiliki akar yang panjang. Selanjutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah air. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan enceng gondok. Bagaimana bentuk adaptasinya? Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena terlalu sering terkena air. Sedangkan bentuk adaptasi enceng gondok yaitu memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu dalam mengapung di permukaan air. Enceng gondok juga memiliki akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan agar enceng gondok tidak terbalik. Sahabat, tidak hanya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus dalam melindungi dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak apabila ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan harus dapat menyesuaikan diri dalam melindungi diri dari pemangsa. Berikut ini beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan oleh tumbuhan dalam melindungi diri dari pemangsanya. Cara tumbuhan melindungi diri dengan cara memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Contoh tumbuhan ini adalah tumbuhan mawar, bougainville, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian. Kedua tumbuhan yang memiliki rambut halus
Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terong, tebu memiliki rambut halus atau disebut glugut di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Ketiga adalah tumbuhan yang memiliki daun yang tajam. Tumbuhan ini adalah nanas, lidah buaya, dan kaktus yang memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya yang bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Keempat adalah tumbuhan yang menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tumbuhan hewan pemangsa, sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Juga sebagian getah dapat menyebabkan perih pada kulit, sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Dan yang terakhir adalah tumbuhan yang melindungi diri dengan menghasilkan racun. Tumbuhan ini adalah tumbuhan kecubung dan tumbuhan jarak. Nah, buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Sedangkan kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual-mual, muntah, sesak nafas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan berhalusinasi. Jadi, hati-hati jangan sampai mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Demikianlah sahabat, jadi yang harus dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan agar dapat bertahan hidup untuk menjaga kelangsungan hidupnya harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi dan memiliki ciri khusus untuk melindungi diri dari pemangsa. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Terima kasih banyak bagi sahabat yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman lainnya. Terima kasih sahabat.